Bapa di surga, mohon berkati malam ini agar penuh dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar, baik yang di tempat ini maupun yang jauh melalui online, mengerti apa yang dimaksud. Sehingga terjadi pencerahan yang dari surga. Sehingga setiap kami diubahkan hidup kami. Sehingga kami tidak biasa-biasa saja. Terima kasih Bapa, jadikan kami anak-anak Bapa yang menyukakan hati Bapa. Pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat malam. Malam ini kita akan belajar bagaimana membaca Alkitab. Kelihatannya sederhana, tetapi faktanya di dunia ini banyak sekali kesalahan. Tidak mengerti bahkan cara membaca Alkitab. Ini sungguh mengherankan. Sebenarnya sederhana saja. Coba perhatikan di papan tulis ya. Kalau ini manusia, kemudian ini kitab suci, maka yang harus kita baca itu, yang harus kita ekstrak itu, artinya apapun yang terbaca, apapun yang dimaksud oleh Alkitab, itulah yang kita ambil, kita ekstrak. Ini namanya eksegesis. Mengambil arti Alkitab sebenarnya. Tetapi ada banyak orang memasukkan idenya ke dalam Alkitab. Ini namanya eisegesis. Jadi yang benar adalah eksegesis. Apapun hasil pembacaannya, kalau itu benar harus eksegesis. Tapi kalau seseorang membaca Alkitab dimulai dari eisegesis, ada tujuannya. Aku mau diberkati, lalu cari kata berkat. Itu namanya eisegesis. Memasukkan ide. Kalau aku ikut Tuhan, aku akan kaya raya karena aku anak raja. Itu namanya eisegesis. Kamu akan jadi kepala bukan ekor. Meskipun itu diambil dari Alkitab, itu eisegesis. Kenapa? Karena menurut Alkitab bukan begitu. Itu ditujukan kepada bangsa Israel. Bukan buat kau bro. Belajarlah Alkitab. Jangan sudah khotbah tapi salah semua. Sehingga banyak sekali orang disesatkan dalam hal ini. Cara bacanya salah akhirnya. Itu sebabnya malam ini saya beri tema makna di balik teks Alkitab. Ada maknanya. Bukan hanya apa yang terbaca. Di balik itu ada maknanya. Kalau apa yang terbaca itu harafiah namanya, literal. Memang ada yang literal, tapi ada yang figuratif. Tidak semuanya literal. Jadi kalau ada orang yang membaca Alkitab literal terus dari awal sampai akhir, dia nggak bakalan dapat apa-apa. Sebab sesuatu yang literal harus ditafsir. Jadi maksud Tuhan apa ini sebenarnya? Alkitab itu harus ditafsir. Jangan dibaca apa adanya saja. Inilah yang membedakan satu gereja dengan gereja yang lain. Satu denominasi dengan denominasi yang lain. Satu doktrin dengan doktrin yang lain. Karena metodenya beda-beda. Jadi jangan hanya mengandalkan keahlian bahasa. Aku ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Yunani. Biar orang Israel asli, orang Yunani asli kalau baca belum tentu mengerti. Kata-katanya mengerti. Maksudnya belum tentu. Itu seperti kalau kita membaca buku bahasa Indonesia. Mengerti kata-katanya. Mengerti nggak maksudnya? Nah itu ya, mengerti ya maksud saya ya. Jadi makanya jangan mengandalkan interlinier. Jangan hanya mengandalkan kamus. Atau jangan hanya mengandalkan leksikon. Keahlian bahasa. Itu semua berguna, ya betul. Tapi jangan hanya mengandalkan hal itu.
nanti kamu buta tujuan sebenarnya Alkitab ditulis untuk apa. Ya, jadi begini, ada pengertian, yang literal. Literal itu maksudnya harafiah. Ada pengertian yang figuratif. Ini beda sekali. Kalau harafiah ular ya ular beneran. Kalau di Taman Eden ular beneran, nggak dapat apa-apa kita. Masa musuh kita ular, binatang ular? Makanya ada makna di balik itu. Ular ini melambangkan si iblis rupanya. Ya. Dan ini berdampak kemana-mana ini, saudara. Kalau seseorang mengambil maknanya salah, hidupnya akan sesuai dengan pengertiannya. Bayangkan, mengapa Alkitabnya sama, tapi ada orang yang begini gaya hidupnya. Aku ingin mobil, aku klaim janjinya. Ada yang begitu bukan? Allah kita sungguh amat baik, dia pasti buat kita kaya, saudara. Ia akan menjadikan kamu sultan, begitu. Kenapa ada yang begitu? Sementara ada yang lain lagi. Yang ia mengerti bahwa ia diciptakan untuk kemuliaan Bapa di surga. Beda itu. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu. Kan begitu. Beda. Yang ini aku klaim janji-Mu Tuhan. Yang ini kau ciptakan aku. Itu beda loh. Alkitabnya sama. Ya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Kenapa ada yang begini, tapi ada yang begitu, klaim janjinya, bumi akan menjadi surga, saudara. Gitu. Itu gereja loh. Saya nggak cerita di luar gereja, ini gereja. Bumi ini akan diperbaharui, menjadi surga, langit yang baru, bumi yang baru. Sementara kita harus berkemas-kemas. Kita mau pulang ke rumah Bapa. Aku tidak mengingini apapun. Ini bertentangan sekali loh. Ya. Itu sebabnya membaca Alkitab berdasarkan pengertian bisa membedakan hidupnya manusia. Beda-beda. Sangat berbeda. Yang satu mementingkan diri sendiri. Aku anak raja, pasti diberkati. Kiranya daerahku diperluas. Mikirnya itu kekayaan dunia. Kiranya daerahku diperluas. Doa Yabes. Doa Yabes itu benar di zamannya. Untuk Yabes benar. Kenapa? Hari itu pulang dari pembuangan, Israel kembali ke tanah pusakanya. Makanya pikirannya tanah. Kiranya daerahku diperluas. Hari ini lagi pandemi gini, semua ekonomi lagi susah. Kiranya daerahku diperluas. Hari gini masih mikirin daerah, masih matre. Hari ini mesti berkemas-kemas. Sebentar lagi kita semua mati. Ada amin nggak? Waduh, cuma di sini yang kalau dibilang mati, amin. Kalau di tempat lain mati, saudara. Nggak mau mati rupanya. Tapi saya mau kasih tahu ya, mau atau tidak mau tetap aja kau mati, bro. Masalahnya sebelum kita mati,
Mari kita bersiap-siap. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi tadi itu cuma pengantar, saudara. Sekarang isinya ya. Jadi perlu diingat bahwa Alkitab itu adalah kumpulan kitab. Bukan satu buku saja, kumpulan. Ada 66 kitab. Ya, 39 di Perjanjian Lama, 27 di Perjanjian Baru. Seluruh kitab ini tidak bisa dipilih-pilih. Harus dimengerti dari Kejadian sampai Wahyu. Harus dimengerti kisah komplitnya, lengkapnya. Sebab ada prinsip-prinsip yang tidak berlaku lagi. Ada prinsip perintah yang hanya ditujukan kepada seseorang di Perjanjian Lama. Bukan kita yang disuruh. Contohnya, Allah bicara dengan Nuh buat bahtera. Di sini ada yang mau bikin bahtera? Di kota Jakarta? Itu untuk Nuh, saudara. Ngerti maksud saya ya? Makanya belajarlah. Jangan sudah merasa sudah mengerti. Jadi seluruh kitab ini merupakan satu kesatuan. Jadi begini. Ini kitab Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Sampai Maliaki, lalu Matius, Markus, Lukas, dan seterusnya sampai Wahyu. Kalau saudara mau mengerti tentang suatu topik, misalnya tentang sunat, apakah orang Kristen harus disunat? Lihat kitab yang mana? Seluruhnya. Bayangkan kalau ada orang cuma bacanya kitab Kejadian. Sunat adalah perjanjian yang kekal antara Abraham dan Allah dan Abraham. Kekal. Tapi ternyata setelah memasuki perjanjian baru, sunat atau tidak sunat, tidak penting. Yang penting adalah sunat hati. Tuh, tidak berlaku bukan yang dulu? Bahkan kalau mau jujur ya, kamu tidak hidup di bawah Taurat lagi. Banyak orang, enggak bisa Taurat itu tidak dibatalkan. Lalu kita bilang dibatalkan kok tidak dibatalkan. Tentu saja prinsip intinya tidak dibatalkan, yaitu kasih. Karena Allah itu kasih. Taurat itu intinya adalah kasih. Tapi Taurat dan segala perintahnya dan peraturannya dibatalkan. Korban bakaran enggak perlu. Kambing domba enggak perlu. Seorang imam harus pakai baju imam, efod. Baju imam Ibrani. Enggak perlu. Pakai kaos singlet juga boleh. Karena kesucian seseorang tidak ditentukan oleh pakaian luarnya. Yang penting justru dalamnya. Tuhan Yesus berkata, kamu seperti kuburan. Luarnya putih, jubah agama. Dalamnya tulang belulang. Ya, banyak sekali yang dibongkar di perjanjian baru. Makanya kalau belajar jangan cuma perjanjian lama. Nanti kau jadi orang lama. Manusia lama. Kalau mau menjadi seperti Tuhan Yesus harus sampai kitab Wahyu. Harus sampai tuntas. Makanya perlu dicurigai orang yang mengajarnya perjanjian lama terus. Atau yang visi misinya tiap tahun ambilnya dari perjanjian lama. Perhatikan saja. Yang ambilnya selalu perjanjian lama. Itu dia orangnya. Orang jadi Kristen itu ya gurunya Tuhan Yesus. Kok Taurat? Kalau belajar perjanjian lama harus. Karena latar belakangnya memang perjanjian lama. Tapi pusat kebenaran bukan perjanjian lama. Adalah perjanjian baru gitu loh. Ya. Oke. Jadi sekarang Alkitab itu seperti sebuah puzzle. Puzzle itu apa ya? Gambar gitu. Yang anak-anak itu loh, yang potongan kecil-kecil kalau disusun dengan benar, maka kita lihat gambarnya. Kalau disusunnya nggak benar, nggak lihat gambarnya, acak. Nah, seperti itu Alkitab. Kita harus menyusunnya dengan benar baru kita mengerti.
Oh begitu ya Tuhan ya. Gitu. Enggak mungkin kalau orang menyusunnya dengan benar lalu berani sama Tuhan. Aku klaim janjinya. Enggak mungkin. Pasti kita hormat Tuhan. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Mengerti ya Bapak Ibu? Kalau aku klaim janjinya itu pasti perjanjian lama itu mainnya. Kalau perjanjian baru, iman itu puncaknya sama seperti Tuhan Yesus. Kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Sama kita juga begitu. Kalau iman kita sudah matang, maka kita nggak akan klaim. Aku yakini, nggak begitu. Tuhan, kalau boleh Tuhan. Begitu, jika engkau menghendaki. Begitu, itu iman yang paling tinggi. Jika engkau menghendaki. Bolehlah aku sembuh Tuhan. Tapi kalaupun tidak, engkau tetap Tuhanku. Itu iman. Amin. Begitu, itu baru iman orang dewasa. Kalau iman anak kecil terus ya nggak dewasa-dewasa nanti. Ya. Perlu diingat, Alkitab ditulis dengan gaya bahasa macam-macam. Ada yang puisi, perumpamaan, ada yang figuratif, ada yang literal, ada yang pakai gaya bahasa hiperbola. Tuhan Yesus kalau mengajar sering pakai gaya bahasa hiperbola. Alangkah sulitnya orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk lubang jarum. Itu hiperbola tuh. Unta mana bisa masuk lubang jarum. Dilebih-lebihkan supaya orang mengerti, oh iya sulit sekali ya, gitu. Tapi ingat, bukan semua orang kaya yang sulit. Tapi orang kaya yang hatinya ada di hartanya itu. Orang miskin juga nggak gampang masuk surga. Siapa bilang orang miskin masuk surga gampang? Kalau hatinya penuh iri dengki dengan yang kaya, ya tetap aja gelinding masuk neraka. Jadi firman itu turunnya secara progresif, saudara. Progresif itu yang di perjanjian lama bisa saja diperbaharui. Sunat dibatalkan. Kalau dulu dilarang membunuh, sekarang membenci saudaramu saja kau seorang pembunuh. Jadi sebenarnya banyak sekali pembunuh di dunia ini. Enggak membunuh secara fisik, Kak. Tapi ketika ada rasa benci, maka itu pembunuh. Benci itu akan kelihatan dari caranya bicara. Kelihatan, materinya kelihatan keluar. Jadi sebenarnya isi hati seseorang bisa dibaca. Dari mana? Dari mulut seseorang. Apa yang keluar dari mulut itu asalnya dari hati. Bisa dibaca, saudara. Jadi jangan pikir orang tidak bisa membaca hidup kita. Hidup kita itu bisa dibaca. Nah, perbedaan dalam cara menafsir inilah yang menyebabkan banyak denominasi gereja, banyak doktrin, banyak gaya hidup, mindset. Spiritnya aja beda. Ada orang yang spiritnya gini. Kalau lihat orang lain sesat itu. Tapi sambil benci. Itu spirit yang salah itu. Kalau ada orang lihat yang salah, oh dia belum mengerti, gitu aja. Tidak perlu sampai benci gitu. Banyak sekali saya lihat teolog-teolog matanya itu penuh kebencian di YouTube. Ini sesat ini gereja ini. Tapi benci matanya, aduh udah kebaca isi hatinya. Menyedihkan, tidak menjadi berkat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara bisa belajar ini, membaca Alkitab dengan benar, maka akan berubah seluruh hidup kita. Maka kita akan mengerti kebenaran. Sebab tekanan yang merubah seseorang mindset berubah itu adalah ajaran. Itu tekanannya. Ya, oke. Saya anjurkan kita semua yang mendengar, mengikuti 7 natur kebenaran. Di channel truth.id ada 17 sesi yang sudah saya sampaikan. 7 natur kebenaran. Itu harus. Terutama mahasiswa-mahasiswa teologi. Ya, semuanya. 7 natur kebenaran. Kalau itu mengerti, maka menafsir Alkitab lebih mudah.
Ya, saya anjurkan untuk itu. Cuma banyak sih, 17 sesi memang. Ya. Nah, di samping itu di channelnya GSKI Peak, yang tadi Truth ID ya, yang di channelnya GSKI Peak itu ada 6 sesi seri hermeneutik. Itu boleh didengarkan. Ya. Kemudian di Truth ID ada seri 7-nya. Alkitab diubah-ubah, tanda tanya. Nah, malam ini seri ke-8. Hermeneutik. Diulang-ulang tapi dari berbagai sisi. Sehingga kita nanti mengerti. Sehingga kita tidak menjadi seperti yang tadi. Yes, aku anak raja, pasti kaya raya kalau ikut Tuhan. Kayak begitu-begitu tuh. Kalau aku mempersembahkan 1/10 pasti dibalas 100 kali. Yang begitu-begitu tuh. Karena eisegesis. Bukan exegesis. Coba saja cek di Alkitab kalau nggak percaya. Bayangkan ya saudara ya. Alkitab itu adalah pesan dari surga yang turun ke bumi dengan tujuan menyelamatkan manusia. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bayangkan pesan Tuhan turun dari surga ke bumi, ditulis oleh para penulis Alkitab, dipertahankan keasliannya sampai hari ini, pesan aslinya sampai ke kita semua. Tapi setelah tertulis rapi, manusia membaca lalu salah mengerti. Percuma juga. Percuma itu. Kalau tulisan dari surga ini dibaca manusia lalu salah mengerti. Percuma. Alkitab mengatakan kalau firman itu ditabur, lalu dimengerti dengan benar. Maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Jadi yang berbuah adalah hidup orang itu. Apa itu? Hidupnya menjadi hidup dalam kebenaran. Cirinya orang hidup dalam kebenaran adalah mati dari keberdosaannya. Manusia lamanya mati menjadi manusia yang baru. Itu ciri utamanya. Baik. Jadi Bapak Ibu harus tahu proses bagaimana turunnya pesan ini ke dunia. Sebenarnya semuanya adalah inspirasi dari Roh Kudus. Roh Kudus memberi inspirasi kepada penulis Alkitab. Penulis aslinya. Lalu penulis aslinya menulis kitab dalam teks aslinya. Nah, kitab yang asli ini dinamakan autograf. Kitab yang asli tulisan tangan penulisnya zaman dulu. Ada nggak autograf? Tidak mungkin ada. Karena sudah ribuan tahun yang lalu. Tulisan tangan Musa mana sekarang? Ya sudah nggak ada. Sudah hancur, sudah rusak. Tapi ingat, kitab ini disalin berkali-kali. Apa namanya salinannya? Manuskrip. Manuskrip. Ya, hari ini kita punya ribuan manuskrip. Dengan cara itulah Alkitab dipertahankan sampai hari ini. Manuskrip-manuskrip ini kemudian melalui suatu proses menjadi suatu teks. Teks Alkitab. Teks Ibrani atau teks Yunani. Inilah yang akan diterjemahkan ke banyak bahasa. Ini singkatnya saja. Setelah diterjemahkan dibaca supaya apa? Supaya mengerti. Setelah mengerti supaya hidup kita berubah. Bukan berhenti mengerti di pikiran atau di otak. Buat apa mengerti di sini? Banyak orang mengerti di pikirannya. Tapi apa yang dilakukannya tidak sesuai dengan pengertiannya. Bahkan ia jahat sekali. Ya, banyak sekali itu. Makanya kita lihat buktinya. Makanya beredar ajaran teologi kemakmuran. Yang diomongin dari dulu cuma berkat melulu. Berkat mending berkat kebenaran. Bukan berkat fisik, kesembuhan ilahi yang diomongin dari dulu. Seolah-olah jemaat itu penyakitan semua. Penyakit utamanya malah tidak ditegur. Penyakit utama manusia adalah sakit jiwa.
sakit jiwanya malah nggak sembuh. Kalau manusia berpikir dengan cara lain yang tidak berkenan bagi Tuhan, itu sakit jiwa namanya. Saya tidak bicara sakit jiwa yang gila itu, bukan. Manusia yang berpikirnya tidak sesuai keinginan Tuhan, itu sebenarnya sakit jiwa. Itulah yang harus disembuhkan. Bukan hanya kesembuhan fisik. Kesembuhan fisik, ya oke, boleh. Tapi yang utama jangan dilupakan. Teologi kemakmuran ini yang diurusin berkat kesembuhan fisik, itu melulu. Nanti gaya hidupnya kelihatan. Orang yang sudah keracunan teologi kemakmuran itu. Aku klaim janji Tuhan. Aku yakini aku akan kaya tahun depan. Omsetku akan 100 kali lipat. Bisnis saja bawa-bawa Tuhan. Omsetnya bisa 100 kali lipat. Saya udah pernah lihat orang yang bersaksi di depan. Saudara, sejak saya ikut Yesus, omset bisnis saya 100 kali lipat, saudara. Orang-orang yang di daerah hamba Tuhan, yang daerah kering begini. 100 kali lipat karena kau punya bisnis besar. Ya, yang orang nggak bisnis bagaimana? Hamba-hamba Tuhan yang hidupnya sederhana bagaimana? Apa mereka berdosa? Bukan. Banyak sekali ajaran meleset sudah, tapi dianggap benar oleh orang-orang. Gayanya begitu itu. Kalau ngomong sedikit-sedikit berkat. Berkat fisik maksudnya. Nanti kalau dapat uang, aku diberkati. Kalau nggak dapat uang, aku belum dapat berkat. Ini bagaimana ini? Sesungguhnya kita sudah dapat berkat yang sangat-sangat besar. Bahkan terbesar ketika Tuhan Yesus menjadi Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kalau orang tidak merasa bahwa itu berkat besar, ya pantas hidupmu begitu-begitu saja. Kalau kita merasa Tuhan begitu luar biasa ya. Aku tidak ingin apa-apa lagi Tuhan. Aku cuma kerja keras bagianku, terserah berapapun yang ku dapat, ku syukuri. Malah bisa bersyukur. Sementara teologi kemakmuran sudah jadi konglomerat pun kurang Tuhan. Kurang. Kurang terus. Akhirnya dia di pembaringan, kurang Tuhan. Masih kurang. Ada loh orang mau mati gitu ya. Itu gimana perusahaanku? Kok gimana? Kamu udah mau mati bukan cari Tuhan, cari perusahaanku gimana? Ini rusak loh. Ini ajaran-ajaran banyak yang merusak ini sebenarnya. Ada lagi yang merusaknya begini. Kamu sudah Kristen pasti selamat masuk surga. Gak perlu berbuat baik. Gak perlu beretika. Makanya kita lihat banyak teolog tidak beretika sama sekali di YouTube. Menyerang ke kiri ke kanan. Kenapa? Merasa sudah selamat. Merasa tidak perlu berbuat baik. Padahal Tuhan Yesus berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kamu harus sempurna sebab Bapa di surga sempurna. Enggak dibaca itu ayat-ayat begitu, dilompatin sama dia. Begitu, modelnya orang-orang itu begitu. Tidak mau cari kebenaran. Padahal Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan Yesus berkata apa? Bukan orang yang memanggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tetapi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini kalau diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa ya. Bukan orang yang berseru kepadaku, Yehova, Yehova yang masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Sama kalau diterjemahkan ke nama Yahweh sama. Bukan orang yang memanggil berseru kepadaku, Yahweh, Yahweh yang masuk kerajaan surga. Bukan. Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Makanya kalau kau panggil Yahweh, jangan kau merasa sudah masuk surga. Cuma mulutmu tok itu. Kalau kau panggil Yahweh, buktikan. Kamu meresponi anugerah Tuhan. Kalau tidak, percuma. Itu sama dengan orang yang menggunakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Percuma. Kalau yang punya nama, Tuhan kita tidak berkenan namanya dipakai. Percuma. Nanti malah digebukin sama setannya. Di Alkitab ada kasus seperti itu kan. 7 anak sekewa. Dibaca nanti 7 anak sekewa. Pakai nama Yesus tapi digebukin sama setan. Lalu ditelanjangin dan lari tunggang langgang. Ya. Oke, jadi hermeneutik itu sebenarnya rumit tapi juga mudah. Saya sudah ulang berkali-kali. Malam ini
Saya akan berikan contoh-contohnya, biar lebih jelas ya. Contoh. Jadi Bapak Ibu kalau suatu hari ada yang ngasih tahu, ini begini loh, nanti dulu, dicek dulu, gitu ya. Jangan amin, gitu. Kau akan jadi sultan, amin. Gitu. Sudah kebiasaan latah. Tiap kali ada yang khotbah, amin. Ya banyak yang begitu. Dilihat dulu sekarang. Kalau benar diaminkan. Tapi kalau nggak benar ya jangan diaminkan. Ya kan? Jangan sampai nanti tidak bisa membedakan gaya yang aku klaim janjimu. Yang ini kau ciptakan aku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Jangan sampai nggak bisa membedakan loh. Orang yang tidak belajar kebenaran gini, oh, sama aja Pak semuanya benar. Nggak bisa. Kalau orang baru bertobat saya mengerti. Tapi kalau sudah puluhan tahun, bahkan sudah usianya sudah tua, masih begitu. Waduh, kemana aja selama ini? Makanya mampirlah ke truth.id. Iya, ini serius. Biar mendapatkan makanan yang keras, tapi benar. Amin ya. Di sini ada mahasiswa teologi ya. Para mahasiswa, kau jangan sampai lulus lalu aku klaim janjinya. Nanti ditanya lulusan mana, lulusan kita lagi. Kita nggak pernah ngajarin yang begitu. Ya, oke. Nah, contoh-contohnya, coba kita lihat contohnya sekarang. Yang pertama, ini saya dapat pertanyaan beneran nih dari banyak pihak tentang pengertian tubuh, jiwa, dan roh. Yang masuk surga yang mana? Pertanyaannya begitu loh. Ini pertanyaan bagus juga sih. Saya tanya balik, menurut Bapak atau Ibu, yang mana yang masuk surga? Tubuh, jiwa, dan roh. Lalu ia punya pengertian begini, tubuh jelas nggak masuk surga Pak. Tubuh masuk ke Pondok Rangon. Ke kuburan maksudnya. Oh iya benar. Roh kembali kepada yang mempunyai Pak. Loh, roh orang berdosa juga? Iya Pak, menurut Alkitab begitu. Oh, jadi yang masuk surga apa? Jiwanya Pak. Oh begitu, oke. Ini contoh ya Bapak Ibu ya saudara. Contoh bahwa kalau tidak utuh pengertiannya jadinya bisa meleset. Ya, saya beritahukan begini kasusnya. Ini kasus pertama nih. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Menurut 2 Korintus 4 ayat 16, itu ada yang namanya tubuh, apa ya sebutannya ya? Oh, manusia, sebutannya manusia lahiriah dan manusia batiniah. Ini ayat Alkitab loh. Alkitab tidak mungkin salah kan? Pasti benar. Manusia itu terdiri dari manusia lahiriah dan manusia batiniah. Tapi ada juga ayat 1 Tesalonika 5 ayat 23. Di 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini, dia cerita ada tubuh, jiwa, dan roh. Kalau orang tidak mengerti pertanyaannya gini, kok beda? Yang mana yang benar Pak? Gak mungkin dua-duanya benar. Gitu seolah-olah. Tapi kalau kita belajar dengan benar, maka kita mengerti. Manusia lahiriah itu pasti yang dimaksud tubuh. Lahiriah itu yang bisa dipegang. Manusia batiniah pastilah jiwa dan roh yang tidak bisa dipegang. Ini dua-dua Alkitab pasti benar. Makanya ini tidak bertentangan. Tapi kalau orang mau cari salah bertentangan Pak, ya itu orang tidak mengerti. Kalau mengerti begini ceritanya. Jadi yang mana yang masuk surga? Dari sini aja kita udah tahu. Yang lahiriah atau yang batiniah? Yang batiniah. Yang mana? Jiwa dan roh. Kan begitu ya? Sederhana saja. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Roh itu punya kesadaran. Ya, itu maksudnya. Yang mana yang benar ya? Dua-duanya benar. Cuma kita harus tahu bahwa manusia batiniah itu jiwa dan roh. Yang mana yang ke surga? Nah, kalau yang mana yang ke surga, ini agak masalah nih. 2.
Coba kita baca Pengkhotbah. Pengkhotbah 12 ayat 7. Saya bacakan ya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Orang tadi itu berdasarkan ayat ini tuh Pak, roh kembali kepada yang empunya. Orang berdosa maupun orang tidak berdosa, roh kembali Pak, berdasarkan ayat ini. Saya cuma mau ingatkan, jangan pernah membuat kesimpulan hanya berdasarkan satu ayat. Bahkan, jangan hanya berdasarkan satu pasal. Bahkan, jangan hanya berdasarkan satu kitab. Bahkan, jangan hanya berdasarkan satu perjanjian lama saja. Harus berdasarkan semuanya. Lihat konteks dekatnya, konteks jauhnya, konteks alkitabiahnya. Baru kita tahu. Jangan modalnya cuma satu ayat begini lalu bikin kesimpulan, saudara. Ya, kalau hanya berdasarkan satu ayat ini ya seolah-olah benar itu. Tapi kita tidak boleh membuat kesimpulannya berdasarkan satu ayat, lalu mengabaikan ayat-ayat yang lain. Coba kita baca Yakobus. Yakobus pasalnya yang ke-4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Apa artinya? Artinya dulu roh manusia ini ditempatkan oleh Allah. Diingini oleh Allah dengan cemburu supaya balik kepada Allah. Artinya apa? Ada kemungkinan hilang, tidak kembali. Karena kalau Allah mengingini dengan kuat, artinya ada yang hilang itu nanti. Ada yang nggak percaya, oke. Ayat Alkitab kan banyak sekali, jangan hanya baca satu ya. Kita baca yang lain, Daniel 12 ayat 2. Daniel 12 ayatnya yang kedua. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah. Nah ini pakai gaya bahasa figuratif. Gak ada orang tidur di dalam debu tanah. Itu artinya mati. Ya. Akan bangun, maksudnya bangkit. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Enggak semua kembali ke Allah. Kalau seseorang dibangkitkan, apanya yang bangkit? Jiwanya saja, rohnya saja, atau punya tubuh juga? Kalau manusia bangkit itu artinya hidup lagi. Dengan tubuh yang baru. Tubuh yang baru punya roh enggak kira-kira? Itu artinya bangkit. Lah kok roh kembali ke Allah? Rohnya dibangkitkan memiliki tubuh kebangkitan. Nah, ini harus mengerti dulu nih. Bersama tubuh kebangkitannya, baru bersama Tuhan. Gitu loh. Nah yang lain bagaimana yang mengalami kehinaan kekal? Dibangkitkan loh. Rohnya dibangkitkan, ditinggal di neraka. Bumi yang jadi neraka ini. Kembali nggak? Nggak kembali, hilang. Jadi kalau baca Alkitab itu jangan satu ayat lalu bikin kesimpulan. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Nanti dibaca sendiri aja, ini panjang. Intinya begini, kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus mati, lalu ia ke pangkuan Abraham. Ini figuratif, bukan dipangku sama Abraham. Orang-orang ini suka membacanya literal harafiah, bingung saya. Siapa yang ngajarin nih ya? Masa di pangku Abraham? Itu maksudnya di tempat yang nyaman. Apanya? Tubuhnya, jiwanya, rohnya? Ya jiwa dan rohnya ke sana. Tapi orang kaya itu rohnya kesakitan. Jiwanya kesakitan juga, karena jadi satu kan itu. Kesakitan, menderita di alam maut, di Hades, di Sheol, di dunia orang mati. Kok kembali? Salah kan? Semua roh kembali? Enggak, ada roh yang hilang. Nah makanya kalau baca lebih lengkap, pasti
kesimpulannya benar. Tapi kalau cuma satu ayat, taunya cuma itu. Pas baca Alkitab tahu itu, lalu bikin kesimpulan, lalu gembar-gembor ke sana ke sini ngajar, nggak bertanggung jawab sama sekali ini. Ya, makanya ikut truth.id. Oke, kasus ketiga. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kelimpahan. Dalam teks asli dipakai kata perison. Akar katanya perisos. Artinya kalau kita lihat kamus, ada yang jumlahnya banyak, berkelimpahan. Ada yang kualitasnya tinggi. Yang mana ini? Lagi pula sebagian besar kamus, kalau kita baca perisos itu apa? Itu adalah berlimpah-limpah jumlahnya. Abundant. Banyak sekali. Nah, kalau orang membacanya harafiah, hidupnya banyak loh, memiliki banyak, jadi kaya raya. Nah, itu pembacaan harafiah namanya. Tapi kalau kita periksa konteksnya, Tuhan Yesus ngajar supaya kita kaya apa enggak sih? Nah, lihatlah seluruh ajaran Tuhan Yesus, jangan terpaku pada ayat ini. Banyak orang tuh enggak suka kebenaran sebenarnya. Dia sukanya pembenaran. Di ayat-ayat dipilih-pilih ayat yang menghibur, yang menguntungkan. Padahal Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Itu jelas banget tuh. Kamu mau ikut aku? Hitung dulu anggarannya. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Udah siap menderita ikut aku. Kan begitu. Gak ada Tuhan Yesus berkata, membuat kau ikut aku, kau pasti kaya. Gak ada. Artinya apa? Satu ayat ini tidak boleh diartikan sembarangan begitu. Diperiksa dulu yang lain-lain. Nanti kita tahu Tuhan Yesus tidak berjanji setiap kita kaya. Tidak. Tuhan Yesus berjanji kalau kau memberi diri dipimpin oleh Roh, kau jadi anak Allah. Begitu. Tuhan Yesus memberikan karunia sulung roh. Supaya kita semua menjadi seperti yang sulung. Cara berpikirnya, cara perasaannya, hidupnya seperti Tuhan Yesus. Kalau itu ya, Tuhan Yesus berjanji menyediakan tempat di rumah Bapa. Yaitu di langit baru, bumi yang baru. Kalau itu benar berjanji. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji membelikan kamu tas mewah, mobil mewah. Teologi kemakmuran tuh begitu tuh. Ya, oke. Jadi yang dimaksud dengan perisos kelimpahan di sini adalah kualitasnya tinggi. Hidup yang seperti Tuhan Yesus maksudnya. Berkualitas, hidup yang berkualitas. Berlimpah-limpah kualitasnya. Sama dengan ayat yang mengatakan dia yang kaya menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Oh, itu kalau di gereja kemakmuran, amin gitu. Kenceng banget aminnya. 10 tahun kemudian tetap aja gak kaya. Siapa yang janji kekayaan? Itu maksudnya Tuhan yang kaya kemuliaannya. Ia tinggalkan, ia mengosongkan diri menjadi miskin kemuliaan. Menjadi sama seperti kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan Allah. Supaya kita kelak dimuliakan bersama Tuhan. Di langit yang baru, bumi yang baru. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kasus keempat. Kejadian 3 ayat 1. Di situ dikatakan bahwa ular adalah binatang yang paling cerdik. Kalau ini diartikan literal, maka itu salah. Yang paling cerdik bukan ular. Masa Alkitab salah?
Makanya kalau dicek teks aslinya, nakhas. Nakhas itu kalau kita lihat di kamus memang ular. Betul. Tapi makna dibalik kata ular itu kita tahu hari ini. Itulah si iblis yang dengan licik memperdaya si Hawa. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Jadi ingat, kalau baca Alkitab mulai sekarang, harafiahnya harus mengerti. Lalu diperiksa ini maknanya memang harafiah atau ada figuratifnya di belakangnya. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian mengikuti khotbah-khotbah kita, pasti tepat itu pengertiannya. Mengapa? Sesuai 7 natur kebenaran. Apa itu Pak? Coba dengarkan. Kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan 7 natur kebenaran, baru tahu apa yang saya maksud. 17 sesi sih, banyak. Anggap aja kuliah, begitu lulus, wah mantap itu. Ya, kita semua mau belajar, amin? Ya. Oke, yang kelima, ada 7 kasus nih Bapak Ibu. Mungkin waktunya nggak cukup ya. Nggak apa-apa, saya ngebut dikit. Yang kelima. Yang kelima, prinsipnya adalah clearness of the scripture. Apa itu? Kejelasan daripada ayat-ayat Alkitab. Bapak Ibu kalau menjumpai ayat Alkitab yang sulit dimengerti tentang suatu topik, carilah ayat yang lain dengan topik yang sama, yang mudah dimengerti. Itu artinya pasti sama. Ya. Ini agak sensitif nih. Saya mau berikan kasus begini. Tuhan Yesus nanti datang di awan-awan atau menjejakkan kakinya di bumi. Bagaimana menjawabnya? Banyak orang mengatakan kakinya dijejakkan di bumi. Lalu bikin kerajaan di bumi. Kerajaan 1000 tahun. Lalu di Israel pakai crown berdiri Tuhan Yesus. Kalau itu yang terjadi, maka kita semua nggak kebagian. Orang Israel memonopoli pasti. Ya kan? Bait Allah dulu aja dimonopoli, kita siapa? Kita dianggap kafir, goyim. Orang di luar itu, gitu. Gak kebagian. Tidak mungkin Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Tapi marilah kita pakai Alkitab. Kenapa ada orang yang berpikiran menjejakkan kakinya? Padahal Alkitab jelas. 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jelas ya? Jadi Tuhan ada di angkasa. Kita yang menyongsong setelah dibangkitkan. Bagi yang masih hidup diubahkan tubuhnya, lalu dengan tubuh kemuliaan menyongsong Tuhan di angkasa. Itu berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 17. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi di awan-awan, bukan turun ke bumi. Ya. Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan seterusnya. Jadi banyak ayat yang berkata Tuhan datangnya di awan-awan. Tapi mereka justru pakai ayat yang ini. Zakaria 14 ayat 4. Di perjanjian lama. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat dan seterusnya. Apakah ini harafiah? Dibaca saja kitab Zakaria ini. Dari ayat 1 sampai akhir. Kan itu gak jelas tuh. Ini nubuatan, figuratif atau apa? Nah, kalau ada ayat yang begitu jelas Tuhan datang di awan-awan lalu kita naik menyongsongnya, ya kita nggak perlu yang rumit-rumit. Gitu loh maksud saya prinsip ini. Kenapa? Ini juga tidak salah, tapi ini pasti figuratif. Ini tentang nubuatan apa begitu. Bukan Tuhan Yesus datang di akhir zaman itu, bukan. Bukan. Mengerti ya maksud saya ya? Jadi jangan cari ayat yang sulit. Carilah ayat yang gampang aja. Pasti benar, nggak mungkin salah, karena Alkitab tidak mungkin salah.
Yang keenam, Alkitab itu, firman Tuhan itu progresif. Jadi kalau sunat di perjanjian lama itu wajib, maka di perjanjian baru tidak wajib. Dilarang nggak Pak? Enggak, untuk kesehatan boleh. Tapi bukan itu yang menyelamatkan. Kalau perjanjian lama harus, kalau enggak dibinasakan oleh Tuhan. Jadi sifatnya firman itu progresif. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketujuh. Segala tafsir menjadi tidak berguna jika tidak ada aplikasinya. Gak ada gunanya. Pinter tafsir, percuma. Kalau tidak hidup menurut kebenaran. Ngerti sih, tapi tidak dilakukan, percuma semuanya. Amin semua? Jadi intinya kalau orang belajar Alkitab, itu sangat penting. Harus mengerti supaya tidak salah mengerti. Tapi kalau hanya mengerti di pikiran, di otak, maka semua menjadi tidak penting. Salah. Seperti orang Farisi ahli Taurat, itu percuma. Yang dikatakan oleh Taurat, perjanjian lama itu datang, malah ditolak oleh mereka. Mereka cuma pintar teologi, tapi prakteknya malah jahat. Ketika Yesus bangkit pun mereka menghembuskan hoax bahwa murid-muridnya mencurinya. Ya. Jadi yang penting adalah aplikasinya, Saudara. Bagaimana kita hidup menurut firman yang kita mengerti. Yaitu tadi kalau salah, waduh, enak nih anak raja, disayang-sayang Tuhan. Padahal Alkitab berkata kita dibejek-bejek. Dibejek-bejek itu apa ya? Dihajar supaya jadi anak Allah. Amin ya. Kalau kita mengerti kebenaran akan berbeda. Cara mindset perasaannya juga beda. Pasti itu. Seseorang kelihatan teologinya dari perbuatannya. Pasti. Maka jangan salah belajar Alkitab. Harus benar, tapi ingat yang lebih penting lagi adalah lakukan kebenaran itu. Sesuai yang kita mengerti. Kalau kita mengerti bahwa kita itu diproses Tuhan, makanya beda kan, lagu-lagu di sini kan beda. Luar biasa itu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan. Kau bentuk, lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan. Saudara bisa membedakan nggak? Bedanya jauh banget. Aku akan jadi kepala, bukan ekor. Bisnisku akan sukses. Kalau pengen apa-apa, klaim aja janjinya Tuhan. Kalau yang di sini, aku mau Tuhan, Engkaulah penjunanku, aku bejana, aku mau dibentuk Tuhan. Makanya beda, lagu-lagunya juga beda. Ini clear banget di depan mata. Maka dari itu saudara, marilah kita bertobat lagi. Kalau enggak hidupmu gitu-gitu aja selamanya. Ya, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri.